Tes suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para peserta tabligh akbar menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan tabligh akbar ini yang di dalamnya kita akan bersilaturahim dan juga yang lebih penting adalah hadir dalam suatu majelis, diharapkan dapat meningkatkan keimanan kita, dapat menambah pengetahuan kita, menguatkan semangat kita di dalam ibadah, dan secara khusus menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kita lebih siap di dalam memasuki bulan suci Ramadan, sambil banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita dimudahkan untuk masuki bulan suci Ramadan dan juga dimudahkan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Allahumma ballighna Ramadan wasahhil lana wa a'inna ala ibadatika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Kita bersyukur juga alhamdulillah atas kesehatan Ustadz Rahmat yang telah menyampaikan materi mengingatkan kita tentang ibadah puasa dan bagaimana meraih keutamaan Ramadan. Ya, termasuk secara umum fikih puasanya. Walaupun seperti kata beliau, pengetahuan atau fikih puasanya sudah banyak disampaikan pada PSR yang lalu. Tetapi orang-orang beriman tidak pernah kenyang dengan tadkirah, dengan dakwah, dengan ilmu, ya, termasuk dengan peringatan-peringatan yang akan menjaga keimanan dan semangat ibadahnya. Apalagi dalam Al-Quran disebut oleh Allah SWT, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya tadkirah, peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Membahas PSR, tapi diharapkan dapat menjadi penguat pada wawasan kita, pengetahuan kita, pikiran kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Nah, izinkan saya juga menyampaikan satu perspektif tentang bulan suci Ramadan yang sebetulnya sudah sering kita dengarkan, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembinaan. Ya, sebulan penuh kita akan mengikuti atau memasuki sebuah tarbiyah, sebuah training center, ya, sebuah training selama sebulan itu dengan berbagai amaliyah. Nah, untuk apa tarbiyah itu? Kalau dalam Al-Quran jelas sekali, la'allakum tattaqun. Apa manifestasi la'allakum tattaqun itu? Ya, silahkan ditampilkan slide-nya. Kita bisa lebih cinta akhirat, lebih sabar dan terkontrol, dan lebih kuat di dalam berjuang. Ya. Yang pertama, lebih cinta akhirat. Dengan puasa, apalagi sebulan penuh di bulan Ramadan itu, ya, kita bisa lebih cinta akhirat karena Ramadan memberikan pelajaran penting tentang itu. Di siang hari kita menahan lapar dan dahaga, tapi kita yakin nanti akan ada
kebahagiaan yang akan kita raih. Ya. Dan dalam hadis sahih itu sudah disebutkan, kita dijanjikan dengan dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan yang di dunia yang sekaligus memberi pelajaran untuk kebahagiaan yang keduanya, ya, agar kita dapat semakin meyakininya. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan saat dia berbuka. Ya, lihatlah ketika kita saat berbuka, sekuat-kuatnya pun kita puasa. Ketika kita mulai berbuka, ya, bibir kita sudah menyentuh air atau makanan, terasa kegembiraan. Ya, bukan semata-mata karena kegembiraan, ya, bisa makan minum lagi, dan fisik kita sangat memerlukan itu. Tapi kegembiraan kita, kebahagiaan kita lebih besar karena jiwa merasa menang atas hawa nafsu. Jiwa kita merasa menang karena berhasil dalam sebuah perjuangan. Jiwa kita merasa menang karena menahan godaan, ya. Tetapi kemudian kita bisa sabar dan datang juga waktunya untuk menikmati apa-apa yang dikehendaki oleh nafsu kita tadi, ya, tapi dengan sesuatu yang lebih lezat, ya, dan lebih terasa nikmatnya. Nah, kalau ini kita hayati dengan baik, itu akan memberi inspirasi tentang kebahagiaan yang menanti kita di akhirat, ya, yang juga disebutkan dalam lanjutan hadis itu, ya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada kenikmatan masuk surga, seperti kata para ulama tafsir, ya, dalam ayat Al-Qur'an, ya, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini mendapatkan al-husna, yakni surga, wa ziyadah, dan tambahannya adalah bertemu dan melihat wajah Allah Al-Karim, ya, Subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya setelah Ramadan kita lebih cinta akhirat, lebih sadar akan dunia yang fana ini dengan segala godaan, segala kesenangannya, yang sebetulnya juga kita tidak dilarang untuk menikmatinya, tapi harus dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang ketika itu kita jalankan, maka di sana kesenangan yang jauh lebih hebat menanti kita. Ya. Maka mudah-mudahan training Ramadan ini benar-benar memperkuat jiwa kita untuk lebih cinta dan rindu pada kampung akhirat. Saya baru-baru ini sempat merenung, ya, tentang hidup usia saya yang di atas 50, ya. Kemudian memikirkan usia orang-orang yang telah mendahului saya, lalu anak-anak saya secara umum. Subhanallah, semuanya adalah hal yang singkat. Tapi di sana ada kehidupan yang menanti kita. Kehidupan abadi. Sampai saya membayangkan, andaikan sepanjang hidup yang 70 tahun barangkali, atau 60, atau kurang, kita menderita. Ini andaikan kita menderita. Tidak ada apa-apanya. Asal nanti di sana kita bahagia. Kita mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat di dunia ini, banyak orang-orang di masa muda bekerja keras, bersusah payah, banting tulang, tidak mengenal istirahat, terus bekerja.
Karena ada harapan ketika dia di masa tua, dia bisa beristirahat di waktu yang memang istirahat dan kesenangan sangat diperlukan. Maka bagi kita, manusia, khususnya orang-orang beriman, harus lebih meyakini ini. Di dunia adalah waktu kita bekerja. Dan kalau terpaksa harus menderita, tidak masalah. Ya, memang ini tempatnya. Yang penting di akhirat sana, kita tidak tersiksa. Dan kita bisa beristirahat panjang sejak di kuburan kita. Sebab orang beriman, calon penghuni surga, sejak di kuburan sudah dapat menikmati istirahat panjang itu. Sebab mereka berada di salah satu taman yang berujung pada surga, merasakan angin surga. Sementara naudzubillah orang-orang kafir, orang-orang durjana, orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni neraka sejak di kuburan, mereka tidak jadi istirahat. Walaupun di dunia sering dikatakan telah beristirahat atau telah berada di tempat peristirahatan, kalla wa alfu kalla, bukan tempat istirahat. Sejak di kuburan mereka mulai merasakan siksaan itu. Sebab kuburan mereka menjadi salah satu daripada lembah yang menghubungkan ke neraka, dan mereka merasakan angin neraka sampai ke kuburan mereka. Sekali lagi, wa na'udzubillah min dzalik. Itu adalah salah satu daripada pelajaran penting dan nilai dari tarbiyah Ramadaniyah. Yang kedua adalah kita lebih sabar dan lebih terkontrol. Hidup ini ya begitu banyak tantangan, banyak rintangan dan ujian, dan kalau kita mengalaminya. Di tubuh ada anak, termasuk kita bisa emosi, marah, ya, melakukan tindakan-tindakan yang bukan saja merusak diri kita, atau bukan saja merusak orang lain, juga merusak diri kita, sadar atau tidak sadar. Berterima kasih dan bersyukurlah kepada Allah SWT yang memberikan Ramadan ini dengan puasanya selama sebulan, agar kita bisa lebih mengontrol diri, mengontrol emosi, mengontrol perasaan, ya, dan kita bisa lebih sabar. Dari awal sampai akhir Ramadan, ajaran sabar itu jelas. Ajaran mengontrol diri itu jelas. Baik pada puasa dengan tidak makan minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, larangan menggibah, larangan apalagi memfitnah, ya, bahkan berkata-kata yang tidak benar, ya. Apalagi melakukan kemaksiatan nyata. Ya, ini semua untuk mengontrol diri kita. Dan secara khusus untuk emosi, ya, di dalam puasa ada satu ajaran yang tidak ditemukan pada tempat lain. Nabi SAW mengingatkan, wa insabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Hadis sahih. Kalau ada orang yang mengganggu engkau dalam keadaan berpuasa, seseorang di antara kita diganggu dalam keadaan berpuasa, maka dia jangan membalas, jangan reaktif, jangan terpancing emosi, bahkan katakanlah untuk memperkuat pada diri kita, pada kontrol diri kita, inni shaim. Ini dalam ilmu psikologi dikenal dengan self-talk. Ya. Self-talk itu akan membantu kekuatan jiwa kita, pikiran kita. Ya. Katakan, tentu kita bisa sebutkan pada orang yang mengganggu kita dan juga pada diri kita. Inni shaim, saya ini lagi puasa. Artinya apa?
Saya lagi puasa, ya. Saya tidak akan terpancing. Saya tidak akan emosional, ya. Dengan kesadaran bahwa ini adalah ujian. Bukan berarti saya hanya menunda, tunggu sampai saya buka atau tunggu setelah Idul Fitri, bukan. Ya. Bukan itu. Dan ajaran Islam tidak mungkin memberikan solusi-solusi parsial. Solusi dalam ajaran Islam selalu solusi totalitas. Ya. Maka ketika kita diarahkan ini shaim, itu adalah untuk mengontrol diri agar tidak reaktif, tidak emosional. Sebab betapa banyak kerusakan, kehancuran, ya, yang terjadi hanya karena emosi sesaat, karena sikap reaktif yang tidak dikontrol oleh hati dan pikiran kita. Lalu setelahnya kita menyesal. Yang paling gampang itu di rumah tangga. Ya, ini kita ingatkan juga pada bapak dan ibu yang diberi amanah oleh Allah SWT dengan anak-anak yang luar biasa. Yang ketika belum punya anak selalu berdoa, ya Allah berikanlah kami anak. Ya, bahkan ketika telat tidak punya anak, seolah-olah kalaupun harta mau diambil, biarlah yang penting saya punya anak. Kalau ada yang cerita anak saya nakal, dalam pikiran ini walaupun kata nakal jangan digunakannya, tapi ini kita menceritakan orang, anak saya gini begitu. Orang yang belum punya anak itu bilang, enggak apa-apa saya, biarlah kalau saya punya anak seperti itu, yang penting saya punya anak. Ya, saya akan berusaha sabar menghadapi dan dirinya. Tapi giliran sudah punya anak, kita lupa itu. Dan kadang anak kita menjadi korban ketidakmampuan kita mengontrol emosi. Ketika marah, tangan melayang, wajah tertampar, ada gelas dipegang, gelas yang dilemparkan, ya. Ada sapu yang dipakai memukul. Ini semua adalah emosi yang biasanya setelah itu kita menyesal. Ketika masih ada hati, ya, masih ada nurani dan masih ada ilmu, ya. Tapi apa gunanya? Penyesalan ketika telah terjadi korban anak kita, bukan saja luka pada fisiknya, tapi luka di hatinya. Makanya tidak sedikit generasi tumbuh dalam luka pengasuhan akibat orang tua yang tidak mampu mengontrol emosi. Bukan bapak-bapak saja yang biasa melakukan, ibu-ibu juga. Ya, cuma ibu-ibu sering tidak kelihatan karena dari samping mencubit perut anaknya, mencubit pahanya, ya, atau dengan kalimat-kalimat yang sebetulnya bisa mengiris hati. Ini semua karena emosi yang tidak terkontrol. Bersyukurlah pada Allah SWT yang memberikan kita Ramadan ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan ulang-ulangi hadis tadi. Kalau perlu tulis di rumah kita, ya, tulis sebagai manhajul haya, sebagai konsep kehidupan kita. Karena ini sangat penting bagi diri kita, bagi anak, keluarga kita, bagi masyarakat dan bangsa, untuk melahirkan satu masyarakat mulia yang bermartabat. Hanya bisa kalau ada pendidikan kontrol diri yang kuat. Generasi yang terdidik kesabarannya dalam makna yang benar, makna yang positif. Yang kedua. Dan di zaman seperti ini, dalam kondisi umat yang memprihatinkan, dalam kondisi begitu banyak fitnah, bahkan seperti kata banyak orang, di sana sini ada konspirasi, ya. Kontrol diri sangat penting, kesabaran sangat penting. Mudah-mudahan dapat kita raih sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Yang ketiga, lebih kuat berjuang. Dengan tarbiyah Ramadan, mudah-mudahan kita semua lebih kuat berjuang. Di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ya, saya pilihkan 3 saja karena waktu juga, ya, dan sudah banyak yang dibahas oleh para asatidzah lainnya. Ramadan adalah bulan perjuangan.
salah satu daripada esensi dan substansi ibadah Ramadan ini adalah melahirkan pribadi-pribadi yang kuat di dalam perjuangan. Memperjuangkan kebenaran. Memperjuangkan nilai-nilai ilahiyah dari risalah Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat manusia dan kebaikan alam semesta ini. Dan perjuangan terpenting hari ini adalah islahul ummah, islahul ra'iyah, islahul syu'ub. Memperbaiki, membangun umat, memperbaiki, membangun bangsa, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Ini memerlukan semangat dan memerlukan pembiasaan. Ramadan, kalau kita maknai dengan sebenarnya, cara sapi dan kita aplikasikan, bisa atau niscaya akan memberikan itu. Sebab di bulan Ramadan, malam hari kita bangun. Bahkan mungkin sebelum tidur, kita udah tarawih. Tengah malam kita bangun, tahajud. Kemudian sahur. Lalu sholat subuh. Lalu kemudian mengaji. Dan kemudian beraktivitas seperti biasa. Ya. Lalu kemudian bila ada orang yang memerlukan bantuan, kita bantu, kita tolong. Dan begitulah seterusnya, dalam keadaan puasa. Ya. Di mana tentu saja secara normal, manusiawi, fisik ini akan ada kelemahan. Tapi kita terus beraktivitas, terus berusaha, ya, termasuk membantu orang atau melakukan tugas-tugas kita, tugas dakwah atau tugas-tugas lainnya, sampai buka puasa, lalu berlanjut lagi, ya, dengan ibadah. Jadi aktivitas yang begitu banyak, tidur yang lebih sedikit, makan minum juga yang dikurangi. Ini salah satu pola hidup pejuang. Sebab para pejuang akan menghadapi banyak ujian, tantangan, ada kekurangan. Kekurangan harta, ada kekurangan fasilitas, kekurangan kesenangan. Karena waktu, perhatian, tenaga tercurahkan begitu banyak dalam medan perjuangan. Nah, agar kita lebih kuat secara fisik dan juga secara mental, maka puasa Ramadan adalah salah satu penempaannya. Lagi-lagi kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan kepada kita. Orang-orang beriman yang memang mempunyai kewajiban untuk berjuang. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Orang beriman itu innamal mu'minuna, hanya saja orang beriman. Mereka yang sangat yakin kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu-ragu, dan berjuang di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Nah, kemudian saya juga ingin berbicara sedikit tentang kondisi Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita akan memasukinya dalam suasana yang prihatin. Ya. Pertama, masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tahu semua bagaimana keterbatasan ya di bulan Ramadan saat pandemi. Paling tidak kita akan tidak boleh lama-lama ya sholat tarawih atau sholat tahajud, terutama ketika berjamaah. Yang kedua, buka bersama dianjurkan tidak dilakukan. Yang ketiga, iktikaf. Ya. Ada keterbatasan. Maka wajar kalau ada keprihatinan tentang hal tersebut. Namun ingat, dalam Islam ya sebagai agama yang sempurna dari yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah SWT, keterbatasan dalam aplikasi ya secara lahiriah karena ada udzur itu tidak menghalangi datangnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah meniatkannya dan sungguh-sungguh dalam niatnya. Apalagi
kalau dia sudah terbiasa sebelum datangnya udzur syar'i itu. Tapi sebagai manusia biasa, wajar kalau kita sering mengatakan, ya sayang ya kita masih dalam pandemi, ya suasana-suasana yang begitu memotivasi, ya begitu hangat dalam melakukan ibadah ini, banyak yang hilang atau tidak kita raih. Dan bagi orang-orang yang lemah iman, lemah himmah, memang hilangnya suasana itu bisa melemahkan pula semangat dakwah, semangat ibadah mereka, ya. Nah, dari sisi itulah kita katakan agak prihatin, ya, sebab banyak masyarakat kita akan kehilangan motivasi dan suasana yang mendukung untuk ibadahnya. Yang kedua, kondisi ekonomi kita yang masih cukup terpuruk, terutama akibat pandemi. Kita tahu bahwa banyak dari umat kita, sebagaimana dialami oleh bangsa dan negara kita, kesulitan ekonomi. Masuk bulan Ramadan, kita dalam kesulitan ekonomi. Tetapi jangan khawatir, Ramadan Karim, Ramadan bulan mulia, ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang bulan puasa bulan menahan. Ya, andaikan kemudian menjadi kurang konsumsi kita di bulan Ramadan ini, maka itu sudah menjadi suatu penambah bobot dari puasa kita. Dan sekaligus mengingatkan mereka yang masih punya kelapangan dalam harta, dalam makanan, ingat bulan puasa adalah bulan menahan. Bukan bulan makan atau bulan dendam, ya. Sehingga pada saat buka kita makan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, dan setelah Idul Fitri, setelah Ramadan nanti, mulai Idul Fitri, kita balas dendam dengan tanpa terkontrol dalam makan dan minum kita. Kemudian yang ketiga, menjelang Ramadan banyak peristiwa yang cukup memprihatinkan kita. Salah satunya adalah teror bom yang terjadi di Makassar. Ya. Ini juga memprihatinkan kita. Ya, sudah menjelang Ramadan, terjadi hal yang tentu mengguncang kita. Walaupun terjadi di Makassar, itu mengguncang seluruh negeri. Sebab efek dan akibat daripada bom bunuh diri itu sangat besar. Ya, makanya kita tidak segan-segan dari awal terjadinya bom bunuh diri itu menyatakan mengecam dan mengutuk, mengecam keras, mengutuk keras, ya, perbuatan keji itu, siapapun pelakunya dan apapun motivasi. Ya, kita tidak karena fulan yang melakukan, kelompok fulan yang melakukan, atau karena alasannya ini, ya, lalu kita bisa benarkan. Tidak sama sekali. Kita tidak membenarkan, bahkan kita mengecam dan mengutuk, ya, siapapun pelaku dan apapun motivasinya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa pakai kata mengutuk? Ya, kata orang, mengutuk itu hanya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita masih kurang baca, ya. Dalam Al-Qur'an jelas sekali, ya, bahkan dalam hadis-hadis juga demikian disebutkan boleh ada kutukan manusia sebagaimana kutukan malaikat, ya. Fa'alaihim innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi ada kutukan Allah, ada kutukan malaikat, dan ada kutukan manusia secara umum. Dan kita perlu mengulas ini, ya, dan mungkin sedikit perlu waktu, ya, lebih panjang, karena masalah ini telah menimbulkan keprihatinan, bahkan menimbulkan berbagai problem. Ya. Di samping
adanya korban yang jatuh, korban jiwa minimal dari pelaku bom bunuh diri itu, ya, yang walaupun dia katakan ini pilihan dia dan maksud dia baik, mungkin dia bilang begitu, tapi kita tetap mengecam dan kita prihatin dengan korban itu, sebab jiwa manusia sangat berharga. Jiwa manusia ini harus dijaga. Dan ini kita sampaikan kepada semua umat. Bukan umat Islam saja, umat manusia. Mari menjaga jiwa manusia dengan semaksimal kemampuan. Jangan memudah-mudahkan membunuh jiwa manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada janin, apalagi ketika dia telah lahir ke muka bumi. Tidak ada hak kita untuk menghilangkan jiwa itu, termasuk jiwa sendiri. Makanya dalam Islam, ya, dalam Islam, bunuh diri itu dosa besar. Dan kalau ada orang yang bunuh diri dengan maksud untuk menyelesaikan masalah di dunia ini, untuk keluar dan lari dari problema yang menimpanya, kita harus sampaikan padanya, tahan, jangan lakukan itu. Karena Anda bukan keluar dari problema. Anda keluar dari sebuah problema yang mungkin kecil, ya, yang pasti lebih kecil dari problema yang akan Anda hadapi setelah bunuh diri. Problema sejak dikubur sampai di neraka nanti. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan kita tegaskan kepada mereka yang mungkin menyangka melalui bom bunuh diri itu, karena maksudnya adalah melakukan teror, maksudnya untuk membuat marah orang-orang yang dia pandang sebagai orang kafir, yang dia pandang sebagai musuh-musuh, ya, sehingga dia bisa meraih surga. Kita katakan itu salah. Engkau akan berhadapan dengan akibat perbuatan itu dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan hilangnya satu jiwa, apalagi dia orang-orang beriman, itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya Ka'bah. Artinya Allah Subhanahu wa taala lebih murka dengan orang yang menghilangkan satu jiwa daripada orang yang menghilangkan Ka'bah. Dapat dibayangkan betapa beratnya dosa orang menghilangkan jiwa, termasuk sekali lagi jiwa sendiri. Ini terutama kalau ada ibu-ibu, ada perempuan, ya, yang mendengarkan ceramah ini, kadang-kadang karena besarnya tekanan dalam hidup, ya, problema yang dihadapi atau rasa malu, rasa marah, lalu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Kalian akan masuk kepada problema yang lebih besar sampai di neraka, wa na'udzubillah min dzalik. Nah, juga akibat-akibat lain yang begitu banyak. Seperti ada yang luka-luka, ada yang traumatik. Dia tidak luka fisiknya, tapi luka di dalam hatinya, mengalami trauma terhadap peristiwa itu. Ada kerugian material yang tidak sedikit, bahkan lebih parah lagi gangguan ekonomi. Mungkin investasi tidak jadi di daerah itu atau di negeri kita, dan termasuk gangguan stabilitas keamanan. Satu lagi, ya, yang perlu kita bahas lebih khusus adalah sekarang ini bom bunuh diri itu, perbuatan teror-teror itu, ya, telah mencoreng citra dakwah dan citra lembaga dakwah. Sebetulnya sebelum peristiwa itu banyak orang-orang yang ingin menyudutkan lembaga-lembaga dakwah atau kegiatan-kegiatan dakwah, ya, dengan berbagai ungkapan seperti radikalisme, ya,
intoleran dan lain sebagainya. Nah, dengan kejadian ini itu orang-orang yang ya disebut dengan Islamfobia atau dari orang Islam yang salah paham atau yang liberal semakin menyudutkan dakwah ya dan lembaga dakwah tertentu ya. Nah, ini tentu saja memprihatinkan kita. Padahal kita sudah mendekati bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Misalnya sebagai contoh, akibat teror bom kemarin, itu banyak yang mulai mengecam atau banyak yang mulai berbicara dan membentuk opini bahwa ini disebabkan adanya orang belajar berkelompok atau halakah-halakah tarbiyah atau pesantren kilat atau klub-klub studi Islam yang ada di kampus atau di masjid. Ya. Terbentuk opini yang seperti itu. Dan ini sangat merugikan. Orang-orang yang akan melakukannya akan dicurigai. Dan orang-orang tua akan melarang anaknya ikut. Atau orang-orang itu akan ragu. Padahal tidak ada bukti yang meyakinkan, tidak ada fakta yang meyakinkan bahwa kegiatan itu punya korelasi ya secara langsung ataupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian radikalisme atau terorisme. Ini sudah disampaikan oleh banyak tokoh dan banyak ahli. Kembali kita perkuat lagi bahwa itu adalah opini dan isu yang keliru. Sebab apalagi di zaman ini, ya sebelum saya bilang sebab, apalagi di zaman ini dengan internet orang bisa melakukan pencucian otak dan memberikan arahan untuk orang melakukan perbuatan teror. Ya. Maka bukan bentuk dakwah, metode dakwah itu intinya, tapi apa yang menjadi pesan mereka. Dan inilah inti masalah. Sementara yang namanya halakah-halakah Quran, halakah-halakah tarbiyah, ya, studi-studi klub Islami atau melalui rohis atau kelompok kajian di kampus, ini sudah terbukti begitu bermanfaat dalam pendidikan iman, ibadah, dan akhlak umat. Ya. Itu sudah terbukti. Betapa banyak anak-anak muda kita, mulai dari SMP, SMA, yang tidak sempat belajar mengaji sebelumnya, atau sempat lalu lupa karena lama tidak mengaji lagi, dapat diajar dan dikembalikan kepada bagaimana mereka bisa mengaji di SMA, di kampus. Itu dari halakah-halakah itu. Itu dari kajian-kajian itu dari studi-studi klub Islami itu. Ya. Mereka mendapatkannya. Dan ketika dilakukan kajian-kajiannya secara berkelompok, 7 orang, 10 orang, itu adalah hal teknis saja untuk memudahkan di dalam pengajaran. Sebab misalnya mau belajar mengaji, kalau orangnya banyak, 50 tidak mampu diambil oleh seorang guru, padahal waktunya terbatas. Saya saja sejak kecil belajar mengaji, merasakan itu. Ketika murid-murid di salah seorang guru kami begitu banyak, ya kami belajar ngaji seadanya. Karena waktu terbatas, ya guru tidak bisa memperhatikan kami. Makanya setelah itu memerlukan guru lain yang mengajarkan tajwid. Ya. Itu hal teknis dan sangat rasional. Begitu juga tentang kemudahan. Kalau dia mengatakan bahwa itu dimanfaatkan oleh orang tertentu. Pertama, bahwa faktanya
sangat sulit untuk dibuktikan. Dan kalau ada, ya mungkin 1 dari sejuta. Ada 1 juta halaqah Quran, ya, kelompok belajar Quran, ada 1 juta mungkin halaqah tarbiyah, ya, study dan sebagainya. Mungkin ada 1. Nah, berarti bukan karena sistem halaqahnya itu, tapi memang ada orang-orang yang mempunyai itikat buruk dan menyampaikan konten yang buruk. Itu yang dipersoalkan. Seibaratnya kalau kita punya beras, ya, kita punya beras. Kalau kita beli beras, biasanya, ya, apalagi ya, saya tidak mau menyebut institusi, itu berasnya ada saja kerikil-kerikil di situ. Ya, apakah kita boleh mengatakan bahwa beras dari institusi itu atau dari merek itu atau dari pabrik itu atau dari alat itu adalah beras yang tidak bisa digunakan, ya, beras yang banyak pasirnya, beras tidak begitu, ya. Yang benar adalah bahwa pasirnya yang dihilangkan, ya. Kalau ada problem di pabriknya, diperbaiki di pabriknya. Nah, termasuk kalau misalnya saat ini ada kekhawatiran hal tersebut, ya, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, masih ada cara untuk mengatasinya. Misalnya kegiatan-kegiatan itu harus terbuka, ya, terbuka artinya silakan berkelompok, lakukan di tempat terbuka, apakah itu di masjid atau di mana. Nah, yang kedua, dilakukan oleh suatu lembaga resmi. Lembaga resmi maksudnya misalnya lembaga yang diketahui oleh kampus, oleh sekolah, ya, atau di luar kampus dan sekolah diketahui oleh pengurus masjid. Di luar itu lagi oleh organisasi tertentu. Dan organisasi ini bisa dilacak, dideteksi. Jadi ada cara-cara untuk mengantisipasinya. Yang penting sekali kita tekankan bahwa mari kita mensyukuri nikmat Allah SWT, bahwa dengan banyaknya study club Islam dan kelompok-kelompok belajar Quran ini telah memberikan, ya, manfaat yang luar biasa. Jadi jangan sampai berasnya dibuang, ya, tapi kerikilnya lah yang dihilangkan kalau ada. Nah, begitu juga salah satu dampaknya, misalnya kemarin kajian dan pengajian di perkantoran, banyak yang dibatalkan atau diganti orangnya, ya. Kalau diganti orangnya tidak masalah, tapi jangan dibatalkan semua, ya. Kalau misalnya ada ustadz-ustadz tertentu tidak diinginkan, tidak masalah, ya, walaupun kadang-kadang kita sedih, ya, seperti tidak adil, tapi itu tidak masalah. Jangan kegiatannya yang dihilangkan. Pengajian-pengajian di perkantoran itu telah memberi memberi manfaat yang luar biasa. Banyak dahulu orang-orang di kantor tidak sholat, sekarang rajin sholat. Bahkan ketika pulang ke rumah masih menjaga sholat. Salah satunya ba'dallah SWT adalah pengajian-pengajian di perkantoran itu, ya, termasuk di bulan Ramadan. Maka jangan mudah untuk memberikan tuduhan radikalisme kepada mereka hanya karena pengajian-pengajian di kantor. Mungkin ada 1-2 orang ustadz yang dipahami pernyataan-pernyataannya keras, ya, tapi jangan kemudian serta-merta dicap radikal atau mengajarkan radikalisme, dan lebih parah lagi, jangan itu menyebabkan pengajian yang ada di kantor itu dihilangkan. Sama dengan membuang beras, padahal cukup dengan menyingkirkan kerikilnya. Termasuk yang terjadi adalah fitnah kepada orang-orang yang suka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kemarin peristiwa yang dialami Prof. Din Samsudin, ya, itu tentu sangat menyesakkan dada. Ya, seorang Prof. Din Samsudin, ya, profesor guru besar di salah satu universitas negeri, mantan ketua Muhammadiyah, mantan ketua atau kepala
kantor kepala mantan utusan khusus presiden untuk dia dan peradaban, ketua dan banyak hal lagi. Kemudian tiba-tiba mendapat tuduhan sebagai radikal, ya, atau mengajarkan radikalisme hanya karena keaktifan di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sementara yang namanya orang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu menjalankan syariat dan sekaligus dia menjalankan undang-undang yang berlaku di negeri kita, ya. Sebab pemberian kritikan, peringatan, termasuk pada pemerintah, itu selain sesuai dengan syariat, juga dalam undang-undang yang berlaku di negeri kita, itu sesuatu yang dibenarkan. Bahkan terkadang dikatakan sangat dianjurkan agar terjadi, ya, kontrol, ya, terjadi keseimbangan. Ada yang mengingatkan, ya, ada yang mengingatkan. Coba kalau kita tidak diingatkan lagi, kita bisa terjatuh dalam di dalam keburukan atau berketerusan di dalam keburukan. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu juga dengan adanya tudingan-tudingan dan kecurigaan pada kelompok dakwah tertentu, ya. Ya, misalnya disebut ada kelompok Salafi Wahabi, ya, dan juga kepada orang-orang yang menampakkan cinta pada sunnah-sunnah lahiriah, memelihara jenggot, celananya di atas mata kaki, atau perempuan menggunakan jilbab besar, ya, lebih menutup aurat, menggunakan cadar. Ini citranya tercoreng akibat perbuatan teror tadi, ya, dan juga karena adanya orang-orang Islamfobia yang menimbulkan fitnah. Hal tersebut adalah sesuatu yang sekali lagi sangat memprihatinkan kita. Bahwa ada perbedaan di dalam memahami ajaran Islam, ya, di dalam pengamalan, termasuk dalam metode dakwah, adalah hal yang lumrah dalam dunia Islam. Itu sudah diakui sejak sejak dari zaman as-salafus saleh, ya. Nah, sepatutnya perbedaan itu, ya, tidak menyebabkan adanya tuduhan kepada kelompok yang berbeda dengan tuduhan yang membuat masyarakat bisa antipati atau menjauh dari orang yang dituduh, ya. Dan termasuk dengan mengeneralisir kepada satu istilah tertentu dengan ciri-ciri tertentu, padahal mungkin saja ada kesamaan pada ciri itu, tapi dia sangat berbeda. Sangat berbeda, ya. Ada yang mengatakan bahwa ajaran mereka itu potensial untuk melahirkan radikalisme dan kemudian terorisme karena mereka gampang membid'ahkan, mencap ahlu bid'ah pada kelompok tertentu, ya, atau pada masyarakat, pada umat, ya. Kita katakan bahwa kalaupun itu ada, maka dia hanya sebagian kecil dari orang-orang lain yang mungkin memiliki ciri dan penampilan yang sama atau latar belakang yang sama. Ya, kita buka saja seperti misalnya penyebutan istilah Salafi Wahabi. Ini untuk orang-orang yang belajar di Timur Tengah atau alumni Timur Tengah atau yang pernah belajar di Mekah, ya, di Saudi, di Medina, di Saudi Arabia, ya, sehingga hal tersebut dianggap sebagai salah satu ciri daripada kelompok yang potensial untuk menjadi radikal atau menjadi radikalisme dan terorisme.
Ini sangat keliru. Ya, sebab orang-orang dengan latar belakang seperti itu sejak zaman dahulu, ya, para pendiri lembaga-lembaga Islam di Indonesia banyak yang memiliki ciri seperti itu. Ya, misalnya pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, itu pernah belajar di Saudi Arabia, di Mekah. Ya, dari guru-guru yang dianggap sama dengan orang-orang yang sekarang dilabelkan dengan label itu. Pendiri Persis juga begitu. Dan bahkan sebelum mereka, banyak ulama-ulama kita, termasuk pejuang kemerdekaan, Imam Bonjol, ya, dan banyak lagi, ya, tokoh-tokoh. Nah, kita tahu apa yang dialami oleh Kiai Ahmad Dahlan di awal-awal menyebarkan dakwah, ya, dan melakukan islahul ummah. Ya. Kita ingin menyampaikan bahwa janganlah kembali hal-hal yang seperti itu kita ulangi, ya. Bila ada kelompok tertentu, lembaga dakwah tertentu yang melakukan itu, maka fokus kepada lembaga dakwah itu, kelompok itu, ya. Dan apa yang mereka sampaikan. Dan dengan cara yang langsung, apalagi mengajak mereka berdialog, memanfaatkan Majelis Ulama Indonesia misalnya, atau ulama-ulama yang konsisten dengan pengajaran wasatiyatul Islam dengan latar belakang yang sama dengan kelompok yang menyimpang atau yang ditengarai melakukan hal itu, maka bisa kita sadarkan. Kalau mereka tidak bisa sadar, maka kemudian sudah iqamatul hujjah. Sudah iqamatul hujjah, kita sudah menyampaikan kepada mereka kebenaran ini, ya, yang nanti akan membawa pengaruh, misalnya sebagian orang-orang akan sadar tidak mengikuti itu, dan yang kedua, kalau mereka melanggar hukum, diproses secara hukum, ya, di negeri kita ini yang berdasarkan hukum. Nah, ini yang penting untuk kita sampaikan berkenaan dengan suasana yang timbul ini menjelang Ramadan 1442 Hijriah. Jangan sampai orang-orang yang justru konsisten di dalam menolak radikalisme dan terorisme terkena getahnya. Kita misalnya, ini mohon maaf bagi mereka yang mungkin tidak termasuk keluarga besar, ya, ini bukan promosi, ya, ini sekedar sebuah penjelasan. Wahdah Islamiyah, ya, misalnya, alhamdulillah sejak awal dia adalah lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat konsisten dalam menolak radikalisme dan terorisme. Itu jelas dalam dustur kami, dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di dalam manhaj kami. Semuanya jelas, ya. Bagaimana kami adalah lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang menolak radikalisme dan terorisme itu. Dan juga secara aplikatif, ya, saya pernah menyampaikan dalam beberapa kesempatan di masa yang lalu bahwa Wahdah Islamiyah bukan saja saat ini ketika orang ramai membicarakan radikalisme dan terorisme. Di awal-awal sebelum ini muncul, Wahdah Islamiyah telah mempelopori yang namanya pengajaran menolak radikalisme. Dahulu ketika saya baru pulang dari Medina, ya, terjadi di Indonesia tindakan sekelompok orang memberi hukuman atau langsung menghukum para perampok, ya, atau para dedengkot pencuri, ya. Mereka mencari namanya, alamatnya, kadang-kadang ada yang memberi tanda rumahnya, lalu sekelompok orang memberikan hukuman dan mengeksekusi mereka. Itu terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Saya juga kaget dengan laporan itu, ya. Dan masyarakat sebagian tenang, bahkan euforia. Inilah jalan kami untuk mengatasi para perampok yang telah banyak meresahkan dan membawa korban pada masyarakat, ya. Apalagi ditengarai banyak dari mereka yang dilaporkan pun tidak ditangkap, kalau ditangkap cuma dipenjara sebentar lalu keluar. Maka masyarakat bilang, sudahlah, kami
yang akan menyelesaikannya. Di tengah-tengah kesenangan sebagian masyarakat, Wahda Islamiyah tampil mengatakan itu tidak benar. Itu adalah tindakan main hakim sendiri yang tidak dibenarkan oleh syariat. Apalagi juga tidak dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Mereka kaget. Kenapa Ustaz, ini kan perampok yang telah banyak membunuh orang. Walaupun mereka perampok dan telah membunuh orang. Tetapi secara syariat tidak ada hak person-person masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan pembalasan atau eksekusi seperti itu. Ya. Tidak boleh main hakim sendiri. Ada yang celetuk, Ustadz kami nggak sendiri, rame-rame. Main hakim sendiri itu, ya, main hakim sendiri itu bukan artinya Anda sendirian. Artinya Anda melakukan tindakan fisik, penghukuman pada orang tidak melalui proses hukum. Itu namanya main hakim sendiri. Alhamdulillah Wahda Islamiyah tegas menolak itu. Ya, tegas menolak itu. Dan sejak awal terjadinya kegiatan teror di negeri kita, ya, dan di berbagai tempat, Wahda Islamiyah selalu menyampaikan pernyataan mengecam, ya, tindakan-tindakan tersebut karena bertentangan dengan syariat Islam dan juga bertentangan dengan undang-undang yang ada, yang berlaku, ya, di negeri kita dan di tengah-tengah umat manusia. Nah, kalau ada alasan yang mengatakan bahwa ini niatnya baik, ya, ini demi membalas orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan jahat kepada kaum muslimin, kita katakan bahwa niat saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup. Dalam Islam, perbuatan itu, tindakan itu dengan niat saja tidak cukup. Niatnya harus benar, tapi tindakannya, perbuatannya juga harus benar. Inilah hal yang perlu kami sampaikan, yang terkadang membuat kita begitu sedih, prihatin. Ya, kita yang begitu alhamdulillah konsisten dalam menolak radikalisme dan terorisme, terkadang terkena getah daripada pembentukan opini, ya, dan isu yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu, ya. Nah, maka saya menyampaikan ini untuk menggambarkan saja bagaimana kondisi yang ada menjelang Ramadan 14-15 Hijriah. Tapi bagaimana sepatutnya kita, ya, menanggapi dan mengatasi hal tersebut. Ya, ini akan kita sampaikan pada slide berikutnya. Ya, dan ini akan menjadi wasiat taujihat kepada kita semua, terutama bagi para kader dan pengurus atau anggota Wahda Islamiyah. Next slide. Pertama, tidak perlu marah dan jangan jadi lemah. Menghadapi kondisi ini, seperti yang saya sudah gambarkan tadi, jangan terpancing, jangan marah, ya. Tapi juga jangan jadi lemah. Mengapa? Karena ini pada hakikatnya adalah bagian dari ujian keimanan kita. Bagian dari ujian keimanan kita. Apakah kalian menyangka akan begitu saja dikatakan beriman, padahal tidak diuji lagi? Apakah kalian menyangka begitu saja sukses dalam dakwah, ya, menyampaikan ajakan, diterima, didengar oleh orang, ada yang ikut, ada yang kemudian yang mendukung, dan seterusnya, ada yang menjadi kader-kader, ya, lalu berkembang? Apakah kalian menyangka begitu saja tanpa adanya ujian dari orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci, orang-orang yang memfitnah, ya, atau orang-orang yang salah paham? Itu hal yang lumrah terjadi dan itu adalah ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka atau sebelum kalian, ya. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Lalu menjadi nyata, padahal Allah SWT Maha tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta imannya. Ini khawatir waktunya semakin sedikit. Nah, bagaimana menghadapi ujian itu? Yang pertama, muhasabah dan berpikir cerdas serta objektif. Ya, kalau ada penggunaan kata sambung, muhasabah dan berpikir cerdas serta objektif. Saya mewasiatkan diri saya
dan seluruh kader pengurus Wahda Islamiyah, seluruh simpatisan dan keluarga dan masyarakat Islam pada umumnya menghadapi keadaan yang seperti ini, keadaan memprihatinkan, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ya. Mari yang pertama muhasabah, introspeksi, ya, introspeksi. Kita muhasabah terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita dan sebagainya, ya. Yang nanti dengan muhasabah itu dibarengi dengan istighfar dan banyak mohon ampun pada Allah SWT serta memperkuat ibadah, ya. Nah, yang kedua adalah berpikir cerdas, ya. Jangan kemudian terbawa perasaan, ya, terbawa perasaan. Mari kita pikirkan, oh, ini yang kita alami sekarang, ya. Ini kondisinya, ini kesalahpahaman, ini fitnah, ini konspirasi, ya. Tapi kita harus objektif, tidak karena terbawa emosi hanya orang menyebutkan sesuatu yang mungkin menyerempet kita, ya, lalu kita mengatakan oh dia menuduh kita. Harus objektif. Dia mungkin hanya menyebut ciri yang mirip ada pada kita, maka tidak perlu kita tersinggung, ya. Ya, walaupun barangkali kita menganggap itu tidak bijak, tapi tidak perlu kita tersinggung. Kita harus objektif, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan kepada seseorang dia menyangka pada seseorang yang dia tidak mengatakannya, ya. Walaupun terkesan dari perkataannya, kesan beda dengan apa yang dia katakan, ya. Nah, itulah ujiannya. Kita harus tetap berpikir objektif, termasuk ketika ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, atau berbeda atau suka menyudutkan kita, atau sekedar menyindir-nyindir. Kita harus objektif bahwa bukan berarti orang itu sudah buruk, ya. Boleh jadi itu adalah keburukan yang tertutupi oleh kebaikan-kebaikannya. Ya, mungkin masih banyak kebaikan-kebaikannya. Inilah namanya objektivitas atau insaf, ya, di dalam berpikir. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar. Ini kembali lagi memperkuat apa yang saya sampaikan tadi, ya. Dan tempatnya adalah di bulan Ramadan ini. Penempaan untuk kita benar-benar sabar. Apa saja sabar itu? Satu, tidak emosional dan tidak reaktif dan tidak pula terpancing, ya. Jangan emosional menghadapi ini, ya. Kadang-kadang seseorang, ya, dan dia bagi dia untuk melakukan tindakan pembalasan secara fisik, bahkan sampai pada pembunuhan. Kenapa dia merasa benar? Karena kena fitnah, ya. Dan dia bilang fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Nah, saya sudah pernah menyampaikan ini dalam beberapa pelajaran sebelumnya. Itu ada kekeliruan di dalam memahami kata fitnah. Fitnah yang dimaksud di situ bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, ya. Itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan yang ada dalam Al-Quran. Itu adalah kesyirikan dan menghalangi orang dari jalan Allah SWT. Bukan tuduhan palsu, bukan itu, ya. Bukan memberikan label yang tidak tepat pada seseorang, bukan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini tidak dibenarkan karena dalam Islam, ya, dalam Islam sesungguhnya tidak boleh orang melakukan tindakan-tindakan, ya,
yang bersalah dengan kesalahan lagi, ya, atau melakukan pembalasan yang lebih daripada apa yang mereka lakukan. Ya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka saya ingin mengingatkan kita semua untuk tidak emosional dan jadikanlah ya seperti yang saya katakan tidak termasuk ketika orang-orang mungkin kemudian terpojokkan dengan fitnah-fitnah itu, ya. Termasuk ketika membaca tulisan tokoh, ya, atau cendekiawan atau seorang alim bahwa ya seperti misalnya dalam kitab Islam ekstrim bahwa salah satu penyebab keekstriman itu adalah ketidakadilan, ya, dan kedoliman yang terjadi oleh para pemegang kekuasaan. Nah, ketika membaca itu maka harus dipandang itu sebagai berita saja, ya, tentang suatu analisa terhadap kemungkinan, bukan menjadi inspirasi tindakan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kita harus sampaikan kepada seluruh pemuda Islam dimanapun Anda berada, dan secara khusus di Wahda Islamiyah, untuk tetap dengan apa yang selama ini telah tahan emosi, lalu merasa terpojokkan, lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu. Ibaratnya kalau kita keluar dari masjid, ya, pengurus masjid lalai menjaga sendal kita, ya, tidak menyiapkan fasilitasnya, lalu kemudian kita keluar dan mengambil barang atau yang tersisa masjid hilang, maka saya ambil. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Di kantor terlambat dibayar gaji, ambil laptop kantor misalnya, tidak bisa dibenarkan. Tindakan salah yang menimpa kita dari orang lain tidak bisa dibalas dengan kesalahan. Ya. Maka para pemuda dimanapun Anda berada, membaca hal tersebut, jangan sekali-sekali mengatakan, wah, saya karena memang banyak kedoliman, ada konspirasi musuh-musuh Islam, lalu kemudian terus dipojokkan. Udahlah sekalian saya mau tunjukkan bahwa memang saya orang ekstrim atau orang radikal, ya. Lalu melakukan perbuatan-perbuatan teror misalnya. Na'udzubillah min dzalik, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, menghadapinya dengan cara terbaik. Ya, ini orang yang sabar, ya. Termasuk pada orang-orang yang bersalah pada kita. Sebagaimana firman Allah SWT, idfa billati hiya ahsan. Lawanlah, atasilah, ya, bukan lawanlah. Idfa itu atasilah, ya. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi kalau ada orang yang bersalah pada kita, cari cara terbaik mengatasinya. Kalau itu kita lakukan, fa'idal ladzi bainaka wa bainal ladzi wa baina fa'idal ladzi bainaka, ya, la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa'idal ladzi bainaka wa bainal ladzi astaghfirullahaladzim, ya. Dan nanti sekonyong-konyong antara Anda dan yang melakukan kesalahan itu atau yang berselisih dengan Anda, ya, menjadi waliyun hamim, menjadi sahabat setia. Maaf, ya, saya penasaran kok bisa terlupa, ya, tapi ya itulah kelemahan manusia. Kita tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi keyakinan, apalagi dengan pemahaman dan ilmu yang kuat. Misalnya tentang dakwah tadi. Jangan karena isu-isu
atau opini yang dibentuk tentang belajar Islam melalui kelompok-kelompok belajar Quran, ya, kelompok tarbiyah. Lalu tiba-tiba ada yang udahlah, saya calling down dulu, saya mau berhenti dulu, ya, saya tidak mau ikut-ikut dulu, ya. Ini adalah salah satu bentuk ketidaksabaran, ya. Mari kita sabar, istiqamah di jalan Allah SWT. Sebab kata para ulama, salah satu makna sabar adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Maka dari itu, mari di bulan Ramadan ini terus dengan aktivitas itu. Di bulan Ramadan bukan waktu untuk kita beristirahat. Di bulan Ramadan waktu kita untuk terus melaksanakan amal soleh, salah satunya adalah dakwah. Salah satunya adalah terus belajar dan mengajar. Kalau ada yang bilang, Ustadz, di bulan Ramadan kita cukup konsentrasi dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana dahulu as-salafus soleh. Saya ingin sampaikan, jangan salah paham tentang itu. Ya, kita memang harus lebih banyak waktu membaca Quran, tadabbur Quran, ya. Tapi tidak boleh menghalangi untuk tetap melakukan tugas dakwah. Sebagaimana yang kita pahami dari Rasulullah dan para sahabat, ya, yang merupakan al-qudwah al-hasan al-ula, contoh pertama bagi kita, ya. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan berhenti berdakwah, ya, berhenti berjuang. Tidak benar itu, ya. Maka yang benar adalah lebih banyak waktu membaca Al-Quran dan seterusnya tadabbur, ya. Tetapi kita tidak kemudian menghilangkan kegiatan dakwah, tugas dakwah, apalagi di tengah-tengah umat dalam kondisi yang masih sangat memprihatinkan ini. Nah, tapi mari terus tingkatkan kualitas dakwah. Bagaimana dengan narasi yang lebih sesuai dan ungkapan yang lebih menyentuh? Ini sangat penting, ya. Narasi-narasi yang kemungkinan menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan tafsiran negatif, kalau bisa diganti dengan narasi yang lebih positif, itu adalah merupakan salah satu hal yang penting untuk kita lakukan, ya. Jangan mengatakan terserah orang mau memahami, jangan begitu. Ya, selama masih memungkinkan untuk kita ganti dengan narasi yang lain, tidak ada masalah, ya. Dengan catatan itu tetap sesuai dengan ajaran Islam, ya. Tidak melanggar ajaran Islam, ya. Nah, yang kedua, penggunaan media yang lebih tepat dan lebih menarik. Ini sangat penting. Ini adalah tanggung jawab kita. Mudah-mudahan, ya, Ramadan menempa kita untuk bisa lebih kuat, ya, di dalam menemukan dan menggunakan media-media yang lebih tepat di dalam dakwah kita. Alhamdulillah dengan adanya Zoom, dengan adanya online YouTube ini adalah salah satu media yang harus kita manfaatkan. Termasuk ketika sulit untuk melakukan halaqah-halaqah secara offline, ya, karena satu dan lain hal, ya, maka bisa dilakukan secara online, ya, di mana hal tersebut insya Allah tetap dapat membawa kita pada tujuan di dalam islahul ummah ini. Dan yang terakhir, misalnya lebih substantif, sekaligus memberikan solusi dan lebih mudah untuk diterapkan. Ini panjang bila ingin dijelaskan, tapi saya ingin ingatkan ada tanggung jawab kita dalam dakwah ini, memperhatikan substansinya, ya, yang benar-benar lebih sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu, ya. Variasi-variasi di dalam dakwah tentu saja boleh, tapi jangan lupa selalu substansinya yang akan kita sampaikan dari tauhid, dari ibadah, akhlak, dan seterusnya. Kemudian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika kita membahasnya, mengkajinya, lebih mengarah kepada bagaimana memberikan solusi, bukan lebih banyak mengeluh, lebih banyak membicarakan masalahnya, tapi bagaimana menyampaikan solusinya, dan solusi yang kemudian mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Nah, ini tidak sempat barangkali saya bahas, sekedar saya ingatkan, salah satu di antaranya yang penting kita tingkatkan adalah dakwah dalam keluarga. Di bulan Ramadan ini sepatutnya kita juga tidak asyik sendiri di dalam beribadah, tapi bagaimana ibadah kita, ya, kita lakukan bersama dengan keluarga. Ini sangat penting, ya, karena kita ingin
mendapatkan ridho dan rahmat Allah SWT sekeluarga. Begitu juga ingin masuk surga bersama keluarga kita, orang-orang yang sangat kita cintai. Terutama pada anak. Ya, mari tiap bapak ya, dan ibu mengkondisikan anaknya agar dapat memaksimalkan ibadah dan meraih keutamaan Ramadan ini. Tentu saja tidak ringan, tetapi insya Allah bisa kita lakukan. Kuncinya adalah satu, metode yang lebih tepat ya untuk mereka. Selain yang konvensional, jangan selalu mengandalkan ceramah kita. Jangan selalu mengandalkan mengajak mereka mendengarkan ceramah orang lain, baik langsung maupun offline. Sebab kadang-kadang metode itu tidak terlalu menarik bagi anak-anak. Buatlah metode-metode yang lain. Ya, salah satunya adalah dengan dialog. Ya, dengan dialog, dan dengan komunikasi dan dialog yang bersahabat. Kita sebagai bapak, kita sebagai ibu bisa merangkum beberapa pelajaran yang kita dapatkan ya, tentang puasa Ramadan, tentang ibadah Ramadan, tentang keutamaan Ramadan. Lalu kita sampaikan kepada mereka dalam bentuk dialog-dialog, ya, mendahului dengan pertanyaan-pertanyaan pada mereka, yang itu kemudian bisa membuka pikiran mereka dan menambah motivasi mereka untuk bersama-sama kita memaksimalkan ibadah. Kemudian tentu saja harus dibarengi atau bahkan diawali dengan perhatian yang sangat besar pada mereka, kebersamaan dan juga ketersambungan. Bagaimana perhatian kita? Kita sering menyapa mereka, ya. Kita memperhatikan perasaan mereka, keinginan mereka, ya. Lalu juga menjaga kebersamaan. Ya, semaksimal mungkin ketika kita menjaga ada waktu-waktu bersama dengan mereka. Kalau kemudian itu berkurang, maka ketersambungan melalui handphone, melalui WhatsApp dan sebagainya. Ini semua lebih memudahkan kita untuk memberikan pada mereka nilai-nilai yang kita ingin mereka pegangi dan mereka amalkan. Nah, kemudian ada media, ya, kemudian ciptakan situasi dan suasana serta perlu fokus, ya. Nah, media ini mungkin misalnya kalau sulit kita ajak dengar ceramah, kadang-kadang dialog langsung susah, gunakan media ketika lagi pergi bersama, apalagi yang punya kendaraan di mobil, ya biasanya bisa ngobrol-ngobrol santai, mereka tidak kemana-mana, maka bisa lebih fokus di dalam pembicaraan yang kita ingatkan. Dan kita mesti kreatif menciptakan suasana-suasana yang terbaik untuk anak-anak kita bisa bersama dalam ibadah yang sangat penting ini. Bahkan mungkin mereka akan suka ketika kita berbicara tentang target-target di bulan Ramadan, ya. Target-target yang memang penting untuk kita berikan pada mereka agar tidak terbuang percuma begitu banyak waktu dan kesempatannya. Namun itu hanya bisa kalau komunikasi kita baik, kalau kita nyambung dengan mereka, sehingga mereka akan melakukannya dengan penuh kesadaran dan bukan semata-mata karena takut pada kita atau sekedar ingin menyenangkan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan semoga Ramadan 1442 Hijriah ini benar-benar membawa tarbiyah bagi kita dan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas materinya, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali buat kami, terutama juga pemirsa di rumah yang sementara menyaksikan acara ini. Dan kami doakan semoga Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap eksis dengan kegiatan-kegiatan beliau. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya, Ustadz Rahmat Abdurrahman, yang sudah memberikan materi juga, Masya Allah banget, luar biasa. Dan materi dari PNSR hingga materi di Tabligh Akbar kali ini, insya Allah cukup buat kita, menjadi bekal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang sudah ikut membersamai acara-acara kami di Wahda TV.
kami ingatkan bahwa insya Allah selama Ramadan ada 5 program unggulan yang akan kami hadirkan untuk Anda bisa saksikan sebagai alternatif tayangan di Wahda TV. Di antaranya pada pukul 6.30 sampai 7.30 waktu Indonesia Tengah pagi ada talk show Ramadan. Kemudian juga pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah ada kajian duha Ramadan. Kemudian pada pukul 16.30 sampai dengan 17.30 ada tanya jawab masalah keislaman. Dan pada pukul 20 hingga 20.30 ada live ceramah tarwih. Kemudian juga pada pukul 3.30 sampai 4.30 waktu Indonesia Tengah ada acara menjelang sahur, bincang sahur Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa mewarnai hari-hari Anda selama bulan suci Ramadan. Dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa banyak sekali media-media yang bisa kita jadikan sebagai media untuk belajar, termasuk juga kajian-kajian di Wahda TV yang akan kami tayangkan selama bulan suci Ramadan. Sekali lagi atas nama panitia Satrio, sebelum ditutup ya. Ya, silakan. Saya tadi ingin menyampaikan sebetulnya selama Ramadan ini kita ingin terus memberi bantuan pada saudara-saudara kita yang menjadi korban, ya, baik banjir di Bima, di NTT maupun korban gempa di Jawa Timur. Dan insya Allah Wahda Islamiyah melalui WIZ, ya, sangat concern tentang itu. Mari kita semua memberikan dukungan yang sebesar-besarnya, sebab dalam keadaan berpuasa kita terus berjuang, termasuk membantu saudara-saudara kita. Yang kedua, yang terakhir adalah berkenaan dengan Wahda TV, ya, atau TV Wahda. Kita ingin ya media ini lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan mari dukungan dari seluruh kader Wahda, pengurus Wahda, dan masyarakat secara umum untuk terus mengikuti acara-acaranya, dan jangan lupa subscribe ya dan share ya kepada saudara-saudara kita, karena ini adalah media yang akan ikut di dalam melakukan islahul ummah yang merupakan kewajiban kita bersama. Saya kira itu saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, dan paling terakhir nantikan insya Allah ada Winiaga yang akan diluncurkan oleh Wahda Islamiyah ya dalam waktu dekat. Sudah ada soft launching, dan nanti ke depan akan adakan grand launching sebagai salah satu solusi memudahkan kita berniaga dengan penuh berkah insya Allah. Syukran. Baik, Ustaz. Demikianlah tambahan informasi dari Ustadz kita, Masya Allah. Mari kita dukung program-program dakwah dari Wahda Islamiyah melalui Wahda Inspirasi Zakat. Juga ayo dukung siaran Wahda TV dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar para pemirsa sekalian akan mendapatkan pemberitahuan pertama kali saat kami mengupload atau sedang siaran langsung setiap harinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah hadir membersamai acara kami dari pekan lalu, PNSR, kemudian hari ini. Masya Allah, luar biasa banget. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal menuju bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berjibaku juga mensukseskan acara ini. Saya Satrio Herlambang pamit. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga fisik kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.